starting to feel some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Gusiani Bahar dengan NIM 2022-06-012, moderator dari kelompok 1. Adapun topik yang akan kami bahas adalah yang pertama, perbedaan dinding sel tumbuhan, bakteri, dan jamur. Yang kedua, silia dan flagela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Rahmat dari kelompok 1 sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiranti Prayunita dengan NIM 2022-06-002. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NIM 2022-06-009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Alpia dengan NIM 2022-06-084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Bahar dengan NIM 202206-020. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahira, NIM 2022060024. Saya Sri Anggi Ramadhani dengan NIM 2022-06-029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari dinding sel. I'm starting to feel some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you look at me, Dinding sel atau disebut juga sebagai tembok sel adalah lapisan di luar membran yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Dinding sel adalah ciri khas yang terdapat pada tumbuhan, jamur, bakteri, dan alga. Dinding sel tidak terdapat pada hewan dan protozoa. Dinding sel memiliki struktur fleksibel dan kuat, tetapi ada juga yang memiliki struktur yang kaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you give me goosebumps every day. Saya akan membawakan materi tentang dinding sel pada tumbuhan beserta fungsinya. Think you're okay. Your stupid face makes Dinding sel pada tumbuhan adalah organel yang bersifat permeabel. Dinding ini memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar sel. Selain itu, dinding sel juga berperan untuk menjaga bentuk sel dan sebagai perlindungan untuk organel lainnya di dalam sel. Sel tumbuhan memiliki dua tipe dinding sel, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. Dinding sel sekunder biasanya lebih tebal dari dinding sel primer karena memberikan perlindungan dan dukungan terhadap sel. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya alihkan kepada pembicara selanjutnya. stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped in Dinding sel, di mana dinding sel ini adalah sebuah struktur pelindung pada sel tumbuhan yang bersifat kaku, kemudian mengandung senyawa selulosa, lignin maupun pektin. Dengan adanya senyawa ini, dinding sel akan menjadi lebih kuat sehingga dapat melindungi struktur-struktur lain yang berada di dalamnya. some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I wanna say Saya akan membawakan materi yaitu pengertian dan fungsi dinding sel bakteri. your stupid face makes me insane. My heart feels
Bakteri merupakan makhluk hidup bersel tunggal, jadi dinding selnya hanya melindungi satu sel itu saja. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan bakteri gram negatif, yang memiliki dua membran sel yang terletak di dalam dan di luar dinding sel. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Your stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped. Sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya saya alihkan ke Komponen selanjutnya adalah dinding sel, di mana dinding sel merupakan struktur luar sel bakteri yang berfungsi untuk melindungi komponen sel lainnya. Dinding sel bakteri mengandung senyawa peptidoglikan yang terletak di luar membran sitoplasmik. Peptidoglikan adalah struktur kompleks polisakarida yang mengandung dua jenis gula turunan, berupa asam N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Peptidoglikan berperan dalam mengeraskan dan memberikan bentuk sel, dan setiap spesies bakteri memiliki konsentrasi peptidoglikan yang berbeda-beda, sehingga akan membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di mana bakteri gram positif memiliki konsentrasi peptidoglikan yang tinggi pada dinding selnya, sedangkan bakteri gram negatif hanya memiliki konsentrasi peptidoglikan yang rendah pada dinding selnya. Saya akan membacakan materi tentang dinding sel jamur. Face makes me insane. My heart feels like it's trapped in cellophane. And every time I try to Dinding sel jamur tersusun dari zat kiting, bahan yang sama, pembentuk eksoskeleton, arthropoda, udang, kumbang, semut, dan lain-lain. Kiting merupakan polimer N-asetilglukosamin yang merupakan turunan dari glukosa. Fungsi dinding sel jamur yaitu: 1. Bertindak sebagai penghalang struktural, menentukan pola pertumbuhan sel. 3. Melindungi sel dari meledak selama perubahan tekanan osmotik, bertindak sebagai tempat pengikatan reaksi enzim. 4. Menengahi interaksi sel pada organisme lain. Baiklah, sekian materi dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Setelah mendengar penjelasan dari pemateri sebelumnya, pasti kalian sudah tahu perbedaan dinding sel tumbuhan, jamur, dan bakteri terdapat pada struktur penyusunnya, seperti tumbuhan tersusun dari selulosa dan bakteri tersusun dari peptidoglikan dan jamur tersusun dari kitin. Dan untuk materi kedua yaitu sila dan flagela akan dibawakan oleh pembicara kelima, 6, dan 7. Saya akan membahas materi tentang silia dan flagela. Bagian silia yaitu organel sel berbentuk benang tipis seperti rambut yang bisa digerakkan dengan ukuran setebal 0,25 mikrometer dengan bundel mikrotubulis di bagian intinya. Silia dapat diartikan juga sebagai alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel dengan diameter 0,25 mikrometer dan panjang sekitar 2-20 mikrometer yang biasanya muncul dengan jumlah banyak di permukaan sel. Silia biasanya ditemukan pada beberapa jenis hewan vertebrata, misalnya pada Degesia. Bagian ventral pada permukaan tubuh Degesia memiliki silia yang berfungsi sebagai pergerakan.
Dan untuk pengertian flagela yaitu filamen protein uliran atau helikal dengan ukuran panjang dan diameter yang sama. Flagela terdapat pada beberapa jenis bakteri patogen. Untuk dapat bergerak bebas dan cepat atau dengan pergerakan berenang, flagela tersusun dalam 3 bagian yaitu filamen, hook atau sudut, dan basal body atau bagian dasar. Untuk ukuran flagela memiliki panjang 15-25 mikrometer hingga mencapai 70 mikrometer dan berdiameter 10-20 mikrometer. Karena memiliki diameter di bawah daya mikroskop cahaya, maka untuk melihat flagela harus melalui pewarnaan khusus. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I wanna say Adapun materi saya mengenai fungsi dan jenis silia dan flagela. Apa sih fungsi silia dan flagela? Silia dan flagela memiliki fungsi untuk menggerakkan cairan di atas permukaan jaringan pada beberapa jenis hewan. Silia dan flagela berfungsi untuk menggerakkan medium cair melewati sel dan epitel yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel debu yang terhisap. Adapun jenis silia dan flagela terbagi menjadi 2 jenis, yaitu silia motil dan silia non-motil atau silia primer. Silia motil ditemukan pada permukaan dan berdegup secara ritmis. Selain itu, ditemukan juga pada lapisan trakea atau kerongkongan yang berfungsi menyapu lendir dan kotoran keluar dari paru-paru. Pada mamalia betina, pukulan silia di tuba falopi berfungsi memindahkan ovum dari ovarium ke rahim. Silia non-motil atau silia primer dapat ditemukan hampir di seluruh sel mamalia dan tidak dapat dikalahkan. Silia non-motil dapat ditemukan di organ sensorik manusia seperti pada bagian hidung dan mata. Sekian materi dari saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I wanna say I think you're okay. Your stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped in cellophane. And every time I try to unwrap the pain, I feel so ashamed. Oh. I'm starting to feel some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I wanna... Struktur silia dan flagela. Silia dan flagela tersusun dari bagian tengah atau pusat mikrotubul double yang dikelilingi oleh 9 mikrotubul double. Karena itulah susunan silia dan flagela sering disebut dengan struktur pola 9 kurang lebih 2 atau disebut struktur aksonim. Mikrotubul pada silia dan flagela berfungsi untuk mendukung dan sebagai alat pergerakan ketika organel silia atau flagela bergetar. Pergerakan pada organel disebabkan oleh mikrotubul penyusun yang berlekuk. Selain memiliki cincin luar dengan 9 mikrotubul, silia dan flagela memiliki 2 fibril tengah yang identik dengan mikrotubula dalam konstruksinya. Your stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped in cellophane. And every time I try to unwrap the pain, I feel so ashamed. Sekian dan terima kasih dari video ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 1 ingin meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.